Saat malam turun di kota-kota kita, lampu jalan menyala satu persatu, tapi tak pernah banner-banner mengusir gelap di tikungan sepi, di bawah jembatan layang, atau di jalan penghubung antar kelurahan. Rasa aman seringkali jadi barang langka. Di ruang-ruang inilah, kata begal, menemukan maknanya yang paling menakutkan. Begal bukan sekadar kejahatan jalanan. Ia adalah cerminan dari persoalan sosial kita. Ia adalah pertemuan antara kebutuhan yang mendesak, keberanian yang salah arah, dan negara yang terkadang datang terlambat. Ketika seseorang dihentikan paksa, diancam, dirampas hartanya, atau bahkan nyawanya, yang terjadi bukan hanya pelanggaran hukum. Yang retak adalah kepercayaan kita pada ruang bersama, pada jalanan yang seharusnya menjadi milik semua. Istilah begal memang terdengar modern, tapi praktiknya setua peradaban kita. Dalam naskah-naskah kuno Nusantara, perampok jalanan sudah lama dikenal. Di jalur rempah, di lintasan antar kerajaan, selalu ada mereka yang hidup di luar hukum. Mereka disebut penyamun, berandal, atau perampok. Mereka tumbuh di wilayah abu-abu antara kekuasaan yang jauh dan kebutuhan yang dekat. Pada masa kolonial, perampokan jalanan dilihat sebagai gangguan stabilitas ekonomi. Negara hadir bukan untuk melindungi warganya, tapi untuk melindungi arus perdagangan. Jalanan dijaga ketat jika ia penting bagi komoditas. Di luar itu, keselamatan rakyat jadi urusan masing-masing. Warisan ini, sayangnya, tak pernah benar-benar hilang. Negara seringkali hadir secara selektif, kuat di pusat, tapi terasa renggang di pinggiran. Memasuki era modern, wajah begal berubah. Hutan digantikan aspal, kuda digantikan sepeda motor, senjata rakitan digantikan pisau dapur atau celurit. Namun, yang paling fundamental berubah adalah cara kita melihat kejahatan ini. Berkat kamera ponsel, CCTV, dan media sosial, begal menjadi tontonan kolektif. Ketakutan tidak lagi menyebar dari mulut ke mulut, melainkan dari layar ke layar. Satu video viral cukup untuk membuat satu kota waspada. Satu narasi cukup untuk membuat satu generasi merasa jalanan bukan lagi milik bersama. Dalam konteks ini, begal bukan hanya tindakan kriminal, tetapi juga produksi rasa takut massal. Pertanyaannya kemudian bergeser. Mengapa begal terus muncul? Bahkan ketika teknologi keamanan berkembang dan hukum semakin keras, jawaban paling mudah tentu saja ekonomi. Pengangguran pekerjaan yang tidak stabil, upah rendah, dan tekanan hidup di kota besar menciptakan kondisi yang rentan. Tapi ekonomi hanya menjelaskan sebagian. Faktanya, banyak orang miskin tidak menjadi begal. Artinya, ada faktor lain yang bermain. Di sana ada persoalan identitas. Banyak pelaku begal adalah laki-laki muda yang berada di usia transisi. Tidak lagi anak-anak, tapi belum sepenuhnya dewasa. Dalam ruang sosial yang sempit, kekerasan bisa menjadi bahasa untuk menunjukkan eksistensi dan keberanian. Motor cepat, senjata tajam, dan aksi berisiko memberi rasa kuasa yang instan dalam dunia yang seolah menutup banyak pintu. Bagi mereka, jalanan justru menawarkan panggung. Ada pula faktor kelompok. Begal jarang beraksi sendirian. Ia sering lahir dari solidaritas semu di antara teman nongkrong, geng kecil, atau lingkaran pergaulan yang awalnya hanya mencari hiburan pada titik tertentu. Kebutuhan uang, dorongan adrenalin, dan normalisasi kekerasan
membuat batas moral bergeser. Yang tadinya hanya sekadar ikut-ikutan bisa berubah menjadi tindakan kriminal yang serius. Negara tentu merespons dengan berbagai cara. Patroli ditingkatkan, razia digelar, lampu jalan ditambah dalam beberapa periode, bahkan muncul kebijakan keras seperti tembak di tempat. Kebijakan ini selalu menuai dua reaksi. Di satu sisi, ada warga yang merasa akhirnya negara bertindak tegas. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kekerasan yang dilakukan negara justru menormalisasi kekerasan itu sendiri. Pendekatan represif memang bisa menekan angka kejahatan dalam jangka pendek, tapi tanpa pembenahan akar masalahnya seperti pendidikan, lapangan kerja, dan ruang sosial yang sehat, ia hanya seperti memadamkan api di permukaan. Hari ini satu kelompok ditangkap, besok kelompok lain akan muncul. Jalanan tetap sama, gelapnya tetap sama. Yang sering luput dari perhatian kita adalah dampak psikologis begal terhadap masyarakat luas. Korbannya bukan hanya mereka yang dirampok, korbannya adalah kita semua. Semua orang yang mulai menghindari jalan tertentu pada jam tertentu. Semua orang yang mulai memandang orang asing sebagai potensi ancaman. Rasa saling percaya kita terkikis. Kota menjadi ruang yang ramai, tetapi penuh kecurigaan. Disinilah begal bekerja paling efektif. Bukan hanya mengambil harta, tetapi mencuri rasa aman kolektif kita. Media juga memainkan peran penting. Pemberitaan yang sensasional bisa memperbesar ketakutan, tapi pemberitaan yang terlalu lunak juga berisiko menormalkan kejahatan ini. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan, melaporkan tanpa memuliakan pelaku, mengkritik tanpa menghasut, dan mengingatkan tanpa menebar kepanikan yang berlebihan. Beberapa kota mulai mencoba pendekatan yang berbeda. Penerangan jalan diperbaiki, bukan hanya untuk estetika, tapi demi keselamatan. Ruang-ruang publik dihidupkan kembali dengan taman, aktivitas malam yang positif, dan transportasi umum yang aman. Di beberapa tempat, warga membangun sistem keamanan lingkungan modern berbasis komunikasi cepat, bukan kekerasan massa. Karena ada satu fakta yang sering kita abaikan. Kejahatan jalanan sering tumbuh di ruang yang kosong. Jalanan yang sepi, komunitas yang tercerai-berai, dan negara yang terasa absen. Mengisi ruang-ruang kosong ini dengan saja dengan aktivitas dan dengan kehadiran sosial yang positif seringkali jauh lebih efektif daripada sekadar senjata dan penjara. Fenomena begal pada akhirnya memaksa kita untuk bercermin. Ia bertanya tentang kota, seperti apa yang sedang kita bangun, tentang generasi muda seperti apa yang sedang kita biarkan tumbuh tanpa arah, tentang negara yang hadir sebagai pelindung sejati, atau sekadar penindak yang datang terlambat. Begal bukanlah monster yang jatuh dari langit. Ia lahir dari kondisi yang kita ciptakan bersama atau yang kita abaikan bersama. Selama ketimpangan dibiarkan menganga, selama ruang publik dibiarkan mati suri, dan selama kekerasan masih dianggap sebagai solusi cepat, maka begal akan selalu menemukan jalannya. Dan setiap kali itu terjadi, yang hilang bukan hanya dompet atau kendaraan, yang hilang adalah sedikit rasa percaya kita bahwa jalanan ini, kota ini, benar-benar milik kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk bagikan pandanganmu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.